Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadia Putri dengan NIM 70 212 11 16. Saya dari kelas Kesehatan Masyarakat C. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi program K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Promosi K3. Baiklah, pada materi program kesehatan dan keselamatan kerja, saya akan membahas mengenai definisi program K3, tujuan sasaran penerapan program K3, hal yang perlu diperhatikan dalam membangun program K3, contoh program K3. Baiklah, yang pertama adalah definisi program K3. Sebelum lanjut pada definisi program K3, sebaiknya ada baiknya kita mengetahui apa itu K3. K3 adalah suatu promosi atau perlindungan dan peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya mencakup aspek fisik, mental, dan sosial untuk kesejahteraan seluruh pekerja di semua tempat kerja. Oke, selanjutnya adalah program K3. Program keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu sistem yang dirancang untuk menjamin keselamatan yang baik pada semua personel di tempat kerja, agar tidak menderita luka maupun menyebabkan penyakit di tempat kerja dengan mematuhi atau taat pada hukum dan aturan keselamatan dan kesehatan kerja yang tercermin pada perubahan sikap menuju keselamatan di tempat kerja. Selanjutnya adalah tujuan dan sasaran program K3. Tujuan dari penerapannya program K3 adalah untuk melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien dan meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Selanjutnya adalah sasaran dari program K3. Yang pertama adalah untuk menjamin keselamatan operator dan orang lain yang bekerja pada tempat tersebut. Yang kedua adalah menjamin bahwa penggunaan peralatan tergolong aman untuk dioperasikan. Dan yang terakhir adalah menjamin proses produksi yang aman sekaligus lancar. Selanjutnya adalah hal yang perlu diperhatikan untuk dalam membangun program K3. Yang pertama adalah komitmen dan keterlibatan manajemen. Implementasi program K3 yang efektif harus dimulai dari top manajemen dan tim manajemen. Komitmen dan keterlibatan top manajemen dan jajaran manajemen merupakan hal yang paling mendasar dan penting dalam menggerakkan partisipasi pekerja dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman. Komitmen ini harus menjadi prioritas utama pemimpin dan manajemen dalam mewujudkan program K3 yang efektif. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan menyertakan pentingnya K3 dalam misi perusahaan dan melibatkan pekerja untuk mengikuti semua prosedur K3. Yang kedua adalah identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Tujuan dari identifikasi bahaya dan penilaian risiko ini untuk mencegah dan meminimalisir kecelakaan kerja serta meningkatkan produktivitas. Yang ketiga adalah kebijakan dan peraturan K3 harus dibuat secara tertulis. Dalam hal ini, manajemen harus bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan peraturan K3 yang jelas bagi pekerjanya. Untuk menciptakan safety culture, tanggung jawab peserta harus dibuat secara jelas dan tertulis. Kebijakan dan peraturan K3 ini sangat penting untuk meminimalisir kekeliruan terkait pekerja yang berhubungan dengan K3. Selanjutnya adalah pelatihan pekerja. Pelatihan K3 merupakan program yang sangat penting dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Kompetisi dan pemahaman K3 pekerja yang mumpuni secara tidak langsung dapat meningkatkan budaya dan perilaku K3 yang akhirnya akan meminimalkan kecelakaan kerja. Yang selanjutnya adalah pelaporan dan penyelidikan kecelakaan kerja dan insiden. Apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan cedera pada pekerja, baik ringan maupun berat, atau kerusakan barang aset perusahaan, pekerja yang mengetahui kejadian tersebut harus melaporkan kepada atasan. Tim investigasi akan meneliti penyebab kecelakaan dan menentukan langkah pencegahan agar kecelakaan serupa tidak terulang lagi. Selanjutnya adalah melakukan evaluasi program K3 setiap tahunnya. Setiap
program yang terlaksana harus dilakukan pemantauan dan pengukuran untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan dari program K3 tersebut di dalam yang dibuat oleh manajemen. Dengan evaluasi program K3 ini, manajemen pun mampu dapat melakukan perbaikan pada elemen-elemen yang dirasa kurang maksimal atau menciptakan elemen baru untuk meminimalkan cedera dan kecelakaan kerja. Adapun contoh program K3, yang pertama adalah program identifikasi bahaya dan penilaian risiko, yang kedua adalah program K3 identifikasi peraturan dan perundangan, yang ketiga adalah program ketujuan dan program, yang keempat adalah program pelatihan kerja, yang kelima adalah program media komunikasi, dan yang keenam adalah program Rambu K3. Baiklah, pada materi promosi kesehatan dan keselamatan kerja, saya akan membahas mengenai definisi promosi K3, tujuan dan sasaran promosi K3, manfaat promosi K3, tahapan promosi K3, contoh promosi K3. Definisi dari promosi kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mendorong dan menguatkan kesadaran perilaku pekerja tentang K3 sehingga dapat melindungi pekerja, properti, dan lingkungan. Adapun tujuan dan sasaran promosi K3, tujuannya adalah untuk mengembangkan kebiasaan hidup bersih dan sehat di tempat kerja. Yang kedua, mengurangi jumlah absen kerja. Yang ketiga adalah menurunkan angka penyakit akibat kerja dan lingkungan kerja. Yang keempat adalah menciptakan lingkungan kerja yang sehat, mendukung, dan aman. Adapun sasaran dari promosi kerja adalah yang pertama, sasaran dari promosi K3 ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah primer atau karyawan di tempat kerja, yang kedua adalah sekunder, pengelola K3, serikat pekerja atau organisasi pekerja, dan yang terakhir adalah tersier, merupakan pengusaha dan manajer. Manfaat dari promosi K3 terbagi menjadi 2, yaitu bagi pihak manajemen di tempat kerja maupun bagi pekerja. Bagi pihak manajemen di tempat kerja, promosi K3 ini meningkatkan dukungan terhadap program K3, citra positif tempat kerja yang maju dan peduli keselamatan dan kesehatan, peningkatan moral staf, penurunan angka absensi karena kecelakaan dan penyakit akibat kerja, peningkatan produktivitas, penurunan biaya kecelakaan dan kesakitan. Adapun manfaat promosi K3 bagi pekerja, yang pertama adalah peningkatannya percaya diri, penurunan stres, peningkatan semangat kerja, peningkatan kemampuan mengenali bahaya di tempat kerja dan mencegah penyakit, serta peningkatan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat sekitar. Baiklah, selanjutnya adalah tahapan promosi K3. Yang pertama adalah rekognisi promosi kesehatan yang sudah ada. Kondisi rekognisi dilakukan untuk kita dapat lebih mengenal seberapa besar risiko yang dihadapi oleh pekerja. Rekognisi dibuat sebagai data awal terhadap risiko kesehatan dan keselamatan kapasitas pekerja serta status awal pekerja. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan pekerja mengenai promosi kesehatan. Kemudian setelah melakukan rekognisi terhadap lingkungan pekerja di mana kita memfasilitasi kegiatan saling menukar pengalaman dan ide antar pekerja, kemudian dilakukan negosiasi tentang kebutuhan promosi K3 di tempat kerja. Hasil dari kegiatan tersebut perlu dilakukan analisis untuk mengetahui bagaimana hubungan antara pengetahuan dan perilaku pekerja di mana nantinya kita dapat menyusun program sesuai dengan kebutuhan di tempat kerja. Hal-hal yang perlu dalam menyusun program adalah besarnya masalah, produktivitas kerja, kecacatan yang mungkin timbul, pertimbangan juga budget yang tersedia, fasilitas pendukung, serta persepsi pekerja. Selanjutnya adalah perencanaan program kesehatan. Perencanaan dikembangkan berdasarkan target perubahan yang ingin dicapai baik individu, pekerja maupun kelompok pekerja. Proses menuju target perubahan tentunya harus didukung oleh kegiatan organisasi, kegiatan lingkungan. Cara penilaian keberhasilan pencapaian target dituangkan dalam desain evaluasi.
Setelah melakukan perencanaan program kesehatan, diperlukannya komunikasi kepada pihak terkait. Sebagai HSE, berperan sebagai komunikator. Pesan yang dikomunikasikan berupa risiko K3, tujuan, manfaat, perencanaan, dan implementasi pengendalian dalam bentuk program promosi K3 di tempat kerja. Komunikasi digunakan untuk mencapai konsensus dalam penyusunan prioritas program dan mendapatkan dukungan dari manajemen tingkat tertinggi serta melibatkan seluruh jajaran organisasi. Selanjutnya adalah persiapan program promosi kesehatan. Persiapan meliputi kebijakan organisasi dan komitmen tertulis sebagai landasan program SDM, sarana dan prasarana. Setelah semua dalam program promosi K3, maka semua program yang baik tidak hanya bagus dalam perencanaan, namun juga perlu diimplementasikan. Sebagai tahap selanjutnya adalah dapat melalui sesi kelompok, konsultasi personal atau pendamping, praktek terkait perilaku sehat selamat. Kemudian adalah tahap selanjutnya adalah evaluasi. Program promosi K3 di tempat kerja tentunya harus dilakukannya evaluasi untuk melihat efisien anggaran segi bisnis, melihat ketercapaian program sebagai informasi baik manajemen dan pekerja dalam menentukan kebijakan selanjutnya. Untuk yang terakhir adalah kontinuitas. Adalah program yang berkesinambungan dikembangkan berdasarkan apresiasi termasuk penghargaan bagi pekerja yang berhasil mencapai target tersebut. Selanjutnya adalah media K3. Media K3 ini terbagi menjadi 3, yaitu media elektronik, media luar ruang, dan media cetak. Untuk media elektronik, promosi K3 ini melalui televisi dan audio. Untuk media luar ruangan, promosi K3 ini melalui papan reklame, spanduk, banner. Sedangkan yang terakhir adalah media cetak. Promosi K3 dilakukan melalui poster, brosur, surat kabar, dan lembar balik. Mungkin itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.